Ada jauh. Ayo. 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 Main dah baca. Main. Baca kan ya. Ayolah. Main tadi tuh main. Ayo kita di sini. Ya tetaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di padang rumput. Suatu hari di padang rumput. Dahulu kala, seorang gadis kecil bernama Laura bersama papa, mama, Kak Mary, bayi Carrie, dan Jack, anjing bulldog tua mereka yang pintar, pergi menuju arah barat dengan gerobak bertutup terpal. Ini siapa? Iki bapak ibu iki kakak Mary, iki Laura, iki bayi Carrie. Ngapain bayi dipegang sama Laura? Gendong ibu Kenapa gak dipegang ini gini? gak muatan jatuh. Iki ya Jack anjing. Kenapa gak ditinggal? Jack gak mau naik gerobak kayak jalan dewi. Kenapa? Ngikuti sampai lari-lari. Tinggi dah. Enggak lari. Pak Yatin anjing nih nang kene. Enggak. Ini putih bakar. Mereka berkendara melintasi hutan-hutan bersalju sampai akhirnya tiba di kota Pepin. Papa masuk ke toko untuk menukarkan bulu binatang dengan barang-barang yang mereka perlukan dalam perjalanan. Sementara itu, Mama, Laura, dan Mary makan roti dengan sirup di dalam gerobak. Kuda-kuda mereka makan gandum dari kantong yang dipasang di bawah moncong. Moncong itu apa? Moncong itu mulut. Tidak lama mereka tiba di danau besar. Permukaan airnya yang beku terbentang rata. Licin dan putih tertutup salju sampai ke tepi langit kelabu. Tapal kuda berderap dan roda gerobak berderak selama papa mengendarainya di atas es. Laura gak takut, tapi ia tahu dirinya akan aman selama ada papa dan Jack. Jack kenapa kok nggak naik, nanti lompat? Ini lompat, gue naik capek lompat nang gerobak. Bikin dah. Nggih. Anjingnya mana Pak? Nang kene nang. Akhirnya mereka sampai ke tepi daratan landai. Di sana ada sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu gelondong. Kayu gelondongnya apa? Nggak tahu. Kayu bulat, kayu sing utuh dereng dipecah. Berdiri di antara pepohonan. Itu adalah rumah mungil bagi para pengembara untuk menginap. Malam itu, Laura, Mary, Mama, dan bayi Carrie tidur di depan perapian. Sementara Papa tidur di luar untuk menjaga gerobak dan kuda-kudanya. Sudah itu, setiap hari mereka berkendara sejauh yang bisa dicapai kuda-kuda mereka. Setiap malam pula, mereka berhenti dan beristirahat di tempat baru. Mereka menyeberangi begitu banyak sungai hingga sulit menghitungnya. Juga melintasi jembatan-jembatan kayu panjang. Mana kayu panjang? Kayu ini panjang-panjang.
Mereka melihat hutan-hutan yang tampak aneh dan bahkan ada daerah yang lebih aneh lagi karena tidak memiliki pepohonan. Mana? Ini bukan pohon nih. Kenapa? Ini di daerah padang rumput. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam, mereka tiba di padang rumput Kansas. Daerah itu datar dan tertutup rumput yang bergoyang-goyang. Apa yang goyang? Rumput kena angin. Langitnya begitu luas. Angin meniup rambut Laura yang lurus dan coklat, serta rambut Mary yang ikal dan keemasan hingga berantakan. Yang mana? Yang mana? Ini? Iki Mary, iki Laura. Yang rambutnya sing ngantak nih kita. Ini buatan rontok, rambutnya kena angin, ditiup angin. Lama-kelamaan Laura dan Mary bosan berkelana tanpa bisa melihat hal baru. Jack yang malang juga merasa lelah. Akhirnya Papa menghentikan gerobak dan berkata, "Kita akan bermalam di sini 1 atau 2 hari." Papa melepaskan kuda-kuda dari gerobak. Hewan-hewan itu berguling-guling di rumput sampai rasa tarikan tali kekang di punggung mereka hilang. Apa yang hilang? Tali apa? Capek. Kudai kecapean narik gerobak. Istirahat kudai guling-guling nang rumput. Nah, matanya sing niki mana? Matanya sing iki. Iki kaki, kepala ini. Lah matanya mana? Mata yo nang mriku. Nang rumput matanya. Mata ketutupan rumput. Papa membersihkan sepetak tanah di rumput untuk menyalakan api. Lalu Laura dan Mary membantu Mama menyiapkan makan malam. Papa juga mengambil air di sungai. Lalu Mama mencampurkan air itu ke dalam tepung gandum dan garam. Adonan itu dibentuk menjadi kue-kue kecil. Kemudian Mama menggoreng irisan daging asin di wajan besi. Kue telah matang. Daging telah digoreng dan Laura merasa lapar sekali. Yang mana? Mana? Oke. Mana? Nah, saya pengen goreng. Akhirnya makan malam siap tersaji. Papa dan Mama duduk di bangku gerobak. Laura dan Mary duduk di tiang poros gerobak. Masing-masing memegang piring kaleng pisau dan garpu baja. Mama dan Papa minum dari cangkir kaleng masing-masing. Bayi Carrie minum dari cangkir mungilnya. Tetapi Mary dan Laura menggunakan satu cangkir untuk berdua. Oh, gantian ini. Berbagi minum Laura ambek adik ambek kakak ya. Kayak badan berbagi. Ya berbagi kan? Kayak badan berbagi. Oh, gak marah, aku berbagi. Ambek saudara ya. Sementara mereka makan malam, padang rumput berubah gelap dan hening. Tibalah waktunya untuk tidur. Mary dan Laura mengenakan gaun tidur mereka yang panjang. Setelah keduanya berdoa, mereka merangkak ke tempat tidur kecil mereka di dalam gerobak. Kecil mana? Ini bubuk. Kecil di mana? Kenapa merangkak? Pendek ini atapnya. Kenapa? Kayu panjang. Kayu panjang kayunya. Aduh. Keesokan paginya mereka duduk di rumput sambil sarapan. Kue pancake,
daging, dan minuman sirup. Di sekeliling mereka, burung-burung kecil berterbangan dan berkicau riang. Cik, 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 cik. Laura memanggil burung itu. "Makanlah sarapanmu, Laura," kata Mama. "Kau harus tetap sopan meskipun kita berada jauh Siapa dari yang makan? tempat manapun." Saya yang makan. Laura manggil burung, main-main. Siapa yang main? Laura terus diingetin ibu, nek mam gak bareng main-main. Siapa yang biasa main? Papa. Oh, kok apa? Lah anjing kuing-kuing. Anjing cek. Iya. Setelah merapikan semua barang, Papa pergi berburu. Sementara Laura dan Mary menjelajahi tempat itu. Senang rasanya bisa berlarian di rumput tinggi di bawah sinar matahari dan embusan angin. Ada kelinci besar, burung tikisel, dan tikus tanah berbelang-belang coklat di mana-mana. Mary dan Laura ingin menangkap seekor tikus tanah untuk Mama. Laura terus mengejar, tetapi tidak berhasil menangkap seekor pun. Tidak dapat tikus, mereka lalu memetik bunga untuk Mama. Mak, bunga yang mana? Ini bunga. Bunga apa? Bunga liar. Jauh sing mana? Sing tumbuh nang gone rumput. Ini. Nggih. Tanpa terasa matahari hampir terbenam. Lalu Papa datang menyeberangi padang rumput. Laura bangkit berdiri dan berlari menyambut Papa sambil melompat-lompat senang melewati rumput tinggi di samping Papa. Selesai makan malam, biola Papa mengalun di bawah cahaya bintang. Bintang-bintang besar yang bersinar tergantung di langit. Laura berpikir, bintang-bintang itu mungkin sedang bernyanyi juga. Tibalah waktunya untuk gadis-gadis kecil itu tidur. Mama memakaikan topi tidur dan menyelimuti mereka. Besok, mereka harus melanjutkan perjalanan kembali untuk menemukan rumah kecil baru di padang rumput. Pun selesai. Belum dibaca. Mumpun iki habis iki. Ini loh. Buat enten iki berangkat Laura. Kemana?